A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ibuku Meninggal Disantet Keluarga Pacarku. Cerita ini ditulis oleh Syifa Fauziah atau di akun KBM Syifa Sopiah. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kisah nyata seorang ibu yang diguna-guna oleh keluarga pacar anaknya, lantaran si ibu tidak setuju dengan hubungan anaknya dengan gadis itu, dengan alasan satu kekurangan si gadis. Dan si gadis mengadu ke orang tuanya. Orang tuanya pun tak terima dan disinilah terjadinya petaka itu. Aku duduk membeku meratapi jasad yang sudah kaku. Tak ada gerakan di sana. Sosok yang aku banggakan, yang selalu kuharapkan doa dan kasih sayangnya. Wanita yang menjadi cinta pertamaku, dan wanita pertama yang memberi cinta sepenuhnya. Seseorang yang meramaikan rumah ini dengan cerewet nasihat dan teriakan perhatian. Kini lenyap, sunyi, sepi. Ibu, ya, itu ibuku, terbaring pias tanpa gerak. Bukti bahwa beliau sudah tak bernyawa lagi. Ibu pergi dengan tenang. Tidak ada lagi sakit yang dirasa. Sembuh dari rasa yang menyiksa. Diganggu rasa bersalah. Berjuang melawan penyakit yang tidak biasa. Sampai beliau menyerah lemah tak berdaya. Hingga menghembuskan nafas terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesak di dada menyeruak ketika lafaz itu terucap. Rasa bersalah yang menghantui hati dan pikiran ketika mengingat itu semua. Benar saja pepatah mengatakan, penyesalan akan datang di akhir. Ya, itu yang aku rasakan saat ini. Penyesalan yang kini kurasakan, yang seharusnya tak akan kurasakan. Andai saja kesalahan itu tak aku lakukan, mungkin petaka ini tak akan terjadi. Andai dan andai yang selalu menjadi ucapan yang percuma, nyatanya nasihat pahit di depan mata. Namaku Doni Pratama, nama disamarkan. Iya, aku putra pertama dari 3 bersaudara. Panggil saja Doni. Umurku 22 tahun. Bekerja menjadi buruh pabrik di salah satu garmen di Kabupaten Bogor, yang lumayan memegahkan waktu untuk berangkat ke sana. Dengan mengendarai sepeda motor sekitar setengah jam. Itu pun bila tidak terjebak macet di jalan. Kalau terlambat bisa hampir 1 jam ke sana. Tak ada pilihan. Aku hanya mengandalkan ijazah sekolah menengah pertama, yang sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Biarlah, tak ada keinginan apa-apa. Aku hanya ingin mengurangi beban keluarga. Bapakku yang bekerja menjadi tukang bangunan. Itu pun kalau ada panggilan kerja di tempatnya. Tapi kerja keras Papa adalah motivasiku. Papa yang tak pernah mengeluh, selalu bersyukur apa yang beliau kerjakan. Dan ibuku hanyalah ibu rumah tangga, merawat suami dan 3 orang anaknya. Sifat sabarnya ibu dan susahnya perihal ekonomi tak membuat ibu menyerah, menerima kehidupan apa adanya. Terlebih sekarang ibu sedang mengandung, tinggal menunggu waktu melahirkan putra keempatnya. Aku yang menjadi anak pertama merasa mempunyai tanggung jawab untuk adik-adikku, membantu sebisanya yang aku mampu terhadap papa dan ibu yang menjadi orang tuaku. Setiap hari kuhabiskan waktu hanya di pabrik, berangkat dari jam 6 pagi hingga pulang jam 4 sore. Sisanya kuhabiskan di kamar saja. Ruangan ternyaman menurutku.
sekedar merebahkan badan, hanya ingin meringankan rasa lelah. Karena seharian bekerja, terkadang aku ikut berkumpul dengan teman-teman pabrikku bila waktu hari libur tiba. Hanya sekedar ngopi atau nongkrong di salah satu rumah mereka, bercanda dan tertawa lepas, menghilangkan rasa jenuh dari pekerjaan, dan akan bergadang sampai esok pagi. Aku berangkat ke pabrik pagi-pagi sekali. Entah kenapa, rasanya aku bersemangat hari ini, hingga tiba di pabrik jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Menurutku kepagian, tapi tak apa. Aku bisa bersantai-santai sambil menikmati segelas kopi yang kupesan di warung langgananku depan pabrik. Warung sembako yang menyediakan juga segala macam cemilan dan minuman hangat, seperti kopi yang ada di meja ini. Yang terdapat juga bangku-bangku panjang di depan warungnya. Aku pun duduk di bangku yang menghadap tepat gerbang pabrik, yang hanya jalanan saja yang menjadi pembatas. Ku langsung seruput kopi hitam favoritku hangat-hangat yang diseduh oleh pemilik warung, dan tak lupa ku nyalakan satu batang rokok yang siap kuhisap, yang aku bawa dari rumah. Itu kebiasaanku. Entah rokok dan kopi adalah dua barang yang tidak bisa dipisahkan. Menurutku tak nikmat kalau saja salah satunya tak ada. Aku tak sendirian. Ada teman pabrikku menemani, menambah kenikmatan dan keseruan sambil bercanda gurau, menghangatkan suasana di pagi ini. Namanya Alex, usianya tak jauh, 2 tahun lebih tua dariku. Dia teman yang humoris dan mudah akrab. Jadi tak aneh kalau hampir satu pabrik mengenal dia. Dan kebetulan rumah Alex tak jauh dari pabrik, sekitar 1 kilometer saja. Dia pun sama sepertiku memesan kopi, 1 gelas kopi susu kesukaannya, dan duduk berhadapan denganku. Tak terasa sudah 10 menit berbincang-bincang dengan Alex. Aku memerhatikan sekelilingnya, melihat orang-orang dan kendaraan dari mulai roda 2 sampai mobil berukuran besar yang keluar masuk pabrik. Setelah itu ada yang mengalihkan pandangan. Gadis cantik dan seksi berjalan menghampiri ke arahku, lebih tepatnya ke warung yang aku tempati saat ini. Aku mencoba tersenyum pada gadis itu, mengisyaratkan bahwa mempersilahkan melewati diri yang kebetulan duduk di ujung bangku, dekat pintu masuk warung. Aku tak menyangka dia pun tersipu malu, membalas senyuman yang membuat pikiranku melayang, menunjukkan bahwa dia berterima kasih padaku, dan memberikan anggukan kepala sambil berlalu masuk ke dalam warung, memesan sesuatu. "Bang, mau beli air mineralnya ada?" Suara si gadis yang membuat pendengaranku lemah. Gadis manis berkulit sawo matang yang khasnya orang Indonesia, dan berambut sebahu yang terurai panjang, hidung yang mancung, bulu mata alis yang lentik, berwajah tirus, bibir tipis sedikit polesan lipstik yang natural, perawakan tinggi langsing, tak kurus namun berisi, memakai celana jeans panjang dan baju khas pabrik, dengan mengenakan sepatu putih polos, menambah keserasian dan sangat seksi menurutku. Harum wangi maskulin yang terbawa angin masuk rongga hidung. Sungguh aku menikmati. Terpapar sangat jelas sekali melewati di hadapanku. Penampakan indah yang mungkin rugi untuk aku abaikan. Tapi aku hanya bisa melirik dan tertunduk malu. Sampai si gadis pun pergi meninggalkan warung yang usai disinggahi. Batinku seolah bertanya, kenapa aku salah tingkah? Apa ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Entah. Kulirik gadis itu pergi berlalu, meninggalkan jejak di hati, tanpa menghiraukan perasaan yang kini kuhadapi. Detak jantung yang berdebar kencang, tak bisa kukendalikan. Perasaan hati bagai bunga yang sedang merekar, tapi keindahannya seolah ditutupi oleh sang pemberi pupuk cinta. Tak kusangka, ternyata Alex memperhatikan
Mungkin melihat tingkah lakuku yang menurutnya aneh, melihat diriku yang mungkin diam-diam bolak-balik mataku tertuju hanya pada gadis itu saja. Sikapku yang tak biasa, gerakan yang gugup, membuat dirinya penasaran ingin bertanya. "Kenapa lo bro? Lo suka? Kok salah tingkah gitu?" Pertanyaan demi pertanyaan yang Alex utarakan, seolah tahu apa yang aku rasakan. Aku hanya diam tanpa menjawab, cukup membisu, bingung harus menjawab apa. Karena aku sendiri pun tak tahu perasaan apa yang aku rasakan saat ini. Apakah sedang merasakan jatuh cinta, perasaan suka, apa sekedar kagum saja? Entahlah. "Kayaknya dia anak baru," timpalnya lagi. "Kok lo tahu?" Jawabku sedikit kaget. Kenapa kok Alex bisa tahu gadis itu adalah karyawan baru? "Kemarin aku lihat dia bareng sama si Leni, keluar dari gudang C," jawab Alex meyakinkan. "Oh," aku hanya beroh ria. Ternyata gadis itu teman segudang dengan Leni, saudara sepupu Alex. Memang di pabrik ini terdapat banyak gudang-gudang khusus karyawan bekerja dengan berbeda tugas masing-masing, mulai dari gudang kain, memotong, pola, menjahit, bordir, sampai finishing, dan masih banyak lagi. Terdapat juga ruangan kantor-kantor seperti marketing, HRD, dan masih banyak lagi ruangan-ruangan kantor sesuai tugasnya masing-masing. Yang aku sendiri ditempatkan di gudang A. Tugasku sebagai menjahit, yang sepadan dengan ijazahku. Aku yang tak pernah kursus menjahit, hanya bermodalkan nekat dan belajar dan terus belajar sampai bisa di gedung A ini. Dan di mana di gudang A dengan gudang C jaraknya lumayan jauh. Gudang A yang terdapat di belakang pabrik, sementara gudang C terdapat paling depan pabrik kami. Ruangan di mana gadis itu bekerja, kalau tak salah ditugaskan bagian pemasaran atau finishing. "Nanti aku tanyain deh sama si Leni," jawab Alex sambil mengedipkan mata, seolah-olah sedang meledekku. "Kenapa? Lo kelilipan?" Jawabku sedikit menahan tawa melihat ekspresi Alex yang lucu, sambil mengedip-ngedipkan matanya dan tersenyum lebar. Akhirnya tawa kita pun pecah, mengeluarkan suara lepas mencairkan suasana, menjadi pusat perhatian. "Udah bro, yuk kita masuk. Biar kopinya saya yang bayar," ujarku karena malu dilihat orang sekitar, sambil berlalu masuk ke dalam warung. "Mantap," jawab Alex sumringah, senang karena menerima traktiran, walau hanya segelas kopi saja. Singkat cerita, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat telah masuk, menandakan waktu beristirahat telah tiba. Aku keluar bersama teman-teman yang lainnya, mencari makan siang ke warung nasi terdekat yang terdapat di luar pabrik ini. Hanya cukup berjalan kaki saja. Aku pun sudah tak sabar, yang sejak dari tadi perutku keroncongan, menahan lapar karena tadi pagi hanya sarapan beberapa suap saja. Nasi goreng buatan ibuku, nasi goreng sederhana, hanya cukup telur ceplok saja yang menjadi toppingnya. Biasanya ibu selalu menyiapkan bekal makan siang untukku, tapi semenjak ibu hamil besar, aku tak tega dan aku memutuskan makan di pabrik saja. Bukan tak ada yang membantu ibu. Sebelum adik perempuanku menikah dan dibawa pindah ke rumah suaminya yang lumayan jauh dari rumahku, ibuku tak terlalu kerepotan seperti sekarang ini. Biasanya ibu yang menyediakan sarapan dan bekal makan siang untukku dan keluarga, dan sementara adik perempuanku membantu ibu beres-beres di rumah.
mulai menyapu, mengepel, dan mencuci pakaian. Ya, adikku sudah menikah yang usia berbeda 2 tahun. Menikah di umur yang menginjak baru 19 tahun. Meminta izin kepadaku untuk bersedia dilangkahi untuk menikah. Aku pun mengiyakan. Aku yang tidak masalah, karena menurutku usiaku terlalu muda untuk membina rumah tangga. Tapi terkadang ibu sedikit khawatir, sering menanyakan apakah aku sudah mempunyai pacar atau belum. Setelah aku selesai mengisi perut dan terasa cukup kenyang, dan segera buru-buru aku membersihkan diri dan berwudu di salah satu musola terdekat untuk bersiap-siap menunaikan kewajiban sebagai muslim. Sholat zuhur 4 rakaat dan beranjak masuk ke dalam pabrik lagi untuk meneruskan pekerjaanku yang sempat tertunda. Pekerjaanku akhirnya sudah saatnya diberhentikan karena waktunya aku pulang. Karena jam sudah menginjak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Aku keluar ruangan melewati orang-orang banyak yang mungkin ratusan, menuju pintu keluar gerbang dan berpamitan dengan temannya masing-masing. Singkat cerita, waktu sudah beranjak malam. Hawa dingin pun yang masuk ke dalam kamar, ditambah guyuran hujan yang sangat lebat di luar sana. Aku hanya bisa meringkuk di kasur dan ditemani selimut berbulu tebal yang terasa cukup menghangatkan badanku. Aku teringat sesuatu. Iya, gadis itu, gadis yang kutemui tadi pagi. Aku penasaran siapa namanya. Ku ambil handphone di atas meja kecil di kamarku. Handphone sederhana yang tak mahal, yang aku beli hasil keringatku sendiri, hanya untuk bisa berkomunikasi saja. Sudah cukup kuatku, dan ku coba membuka kunci pada layar ponsel dan mencari kontak seseorang, dan aku tertuju pada satu nama yang akan aku kirimkan pesan singkat. Siapa lagi kalau bukan pada Alex? Hanya Alex yang tahu isi otakku. Pikiran yang sedang dilanda penasaran, dan dalam hatiku berharap semoga Alex beneran akan menanyakan kepada Lenny, saudaranya itu, tentang gadis yang kutemui saat tadi di depan pabrik. Lagi apa bos? Tanyaku basa-basi. Aku malu harus langsung menanyakannya. Terlebih dia tadi pagi sempat meledekku. Lagi ngopi bos. Kesini kita malam mingguan, jawab Alex. Iya, sekarang adalah hari Sabtu malam minggu. Memang kita selalu berkumpul di malam minggu, di rumahku, di rumah Alex, atau di rumah teman pabrikku yang lain. Kadang kita akan mengadakan acara-acara healing ke suatu tempat, mencari tempat yang indah untuk menyegarkan pikiran, menghilangkan rasa jenuh dari pekerjaan yang setiap harinya harus berhadapan dengan tugas yang menumpuk, dan ditambah lagi dengan bekerja yang ditemani oleh mandor atau supervisor yang super galak. Mumpung hari minggunya kita libur, menambah kekompakan dan pertemanan kami pun menjadi semakin melekat. Aku bukan tak punya teman di kampungku, hanya saja aku yang jarang di rumah dan sibuk bekerja. Jadi aku pun jarang bergabung dengan teman-teman di kampung. Paling hanya bertegur sapa saja ketika kita bertemu di jalan. Ada si Irwan juga, cepat kesini, ajak Alex padaku. Irwan adalah teman di pabrikku. Dia juga yang selalu aktif ngumpul bareng dengan kami. Rumahnya pun tak jauh dengan Alex. Mungkin hanya aku yang paling jauh di antara teman nongkrong yang lain. Gerimis, dingin males, jawabku menolak. Aku yang sedang ingin menikmati rebahanku, ditambah hujan yang masih belum reda. Rasa malasku pun menjadi semakin bertambah. Membayangkan cuacanya yang sangat dingin saja dan jalanan yang pasti licin,
membuat keinginanku pun menjadi diurungkan. Lebih baik aku tiduran saja di kamar kecilku, kamar sederhana yang terdapat di paling depan rumahku. Ukuran kamar yang luasnya hanya 2 kali 3 meter persegi ini, dengan kasur busa single size, tanpa ranjang atau lesehan saja, berlapis spray bermotif bendera yang kubeli tahun lalu. Hanya beralasan karpet di atas lantai berubin semen, berdinding cat berwarna putih yang terasa sangat nyaman. Oh iya, ini nomor HP-nya cewek tadi pagi. Namanya Risma, orang Sukabumi, daerah Jawa Barat. Pesannya lagi. Alex mengirimkan pesan lagi, di mana dia memberi nomor baru yang terdapat 11 digit angka, berikut dengan pemilik nomor tersebut dan juga tempat tinggalnya. Ya, desa itu yang lumayan jauh sekali dari tempat tinggalku. Cukup memakan waktu untuk pergi ke sana, sekitar 5 jam lebih. Aku sih belum pernah ke sana, tapi aku tahu dari orang-orang yang sering aku dengar. Ini kabar yang aku tunggu, kabar yang diharapkan dari tadi. Aku pun sudah menyangka Alex bakal menanyakan ini pada Leni saudaranya dan akan cepat mengabariku. Karena meskipun aku tak bicara langsung pada Alex, dia akan mengerti perasaanku. Ya, walaupun dia sering bercanda, tapi dia serius dengan ucapannya. Alex yang sudah hafal sifatku, sifat yang gak banyak omong, keras kepala, dan sulit bergaul. Itu yang sering diucapkan oleh mereka. Mungkin iya, aku pun sadar dengan hal itu. Aku yang keras kepala karena susah dinasehati. Aku yang gak banyak bicara, sedikit pendiam. Entah, malah saja berbicara yang tak terlalu penting. Apalagi berbicara dengan orang yang baru aku kenal. Ditambah kalau moodku yang lagi tak mendukung. Ya, mungkin wajar saja temanku tak banyak. Jauh berbeda dengan Alex, orang yang banyak bercanda, meskipun dengan orang yang baru. Kalau kata orang Sunda, sumeh. Orangnya ramah, mudah akrab, dan wajar sekali banyak yang mengenal Alex. Ternyata nama gadis itu Risma, nama yang cantik seperti orangnya. Setelah itu aku simpan nomornya dan ku beri nama Risma di kontakku. Tak menunggu lama lagi, aku langsung mencoba mengirimkan pesan padanya. Assalamualaikum. Tak lupa terlebih dulu ku mengucapkan salam. Pesan terkirim. Tak ada jawaban dan ku coba menelpon. Perasaanku mulai tak karuan. Panas dingin yang menerpa. Walau berat, tapi rasa penasaranku lebih kuat. Dan tak lama telepon terangkat oleh suara di ujung sana. Halo, suaranya lembut di seberang sana. Halo, assalamualaikum. Jawabku sedikit gugup. Waalaikumsalam. Maaf, ini siapa ya? Ucapnya yang begitu ramah. Aku Doni, yang tadi pagi ketemu di warung depan pabrik. Jawabku to the point. Aku yang tak bisa basa-basi ke orang yang baru ku kenal, apalagi sama perempuan. Rasanya tak biasa. Maaf, aku ganggu ya. Timpalku serasa tak enak. Gak apa-apa, gak ganggu kok. Oh iya, yang duduk sama Kak Alex ya? Iya, jawabku singkat. Wajar saja kalau Risma mengenal Alex. Karena siapa sih di pabrik yang gak tahu tentang Alex? Apalagi Risma teman dari saudaranya. Kok tahu nomor aku? Dari siapa? Tanya Risma penasaran. Dari Leni. Jawabku berbohong. Refleks, tak jujur dari Alex.
Risma lagi ngapain? Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Setelah beberapa menit kita teleponan, aku yang banyak bertanya padanya. Dari mulai menanyakan di mana tinggalnya, tentang keluarganya, sampai kegiatannya. Perasaanku pun mulai nyaman. Ditambah Risma cara bicaranya enak didengar, sangat nyambung. Kurasa Risma pun merasakan sama sepertiku. Didengar dari tanggapannya, tak ada keraguan. Kami seperti sudah lama saling mengenal. Kami saling bertukar pengalaman, saling memberi pertanyaan demi pertanyaan, dan menjawab dengan senang hati. Canda tawa pun tak luput hadir di sela-sela obrolan. Betah, rasanya tak ingin mengakhiri telepon. Jam sudah menunjukkan pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Tak terasa malam sudah larut. Lama berkomunikasi dalam telepon tak membuatku puas. Aku masih ingin meneruskan sampai pagi. Udah dulu ya, ngantuk udah malam. Suara Risma lirih. Oh, ya udah. Walau berat, aku harus ikhlas. Jangan egois. Mungkin Risma sangat ngantuk dan ingin beristirahat. Masih banyak waktu. Jangan lupa ya, hari Senin aku jemput. Ujarku mengingatkan. Ya, aku menawarkan Risma mulai hari Senin besok untuk berangkat bareng bersamaku. Meskipun Risma sempat menolak karena takut merepotkan, dan aku yang sedikit memaksa, yang akhirnya Risma pun menerimanya dengan senang hati. Iya, nanti aku kabari lagi. Suara yang mulai pelan. Selamat malam. Semoga mimpi indah ya, ucapku. Berharap terkesan. Semoga dia pun sama merasakan perasaan yang kurasakan. Selamat malam juga. Risma mematikan telepon. Mungkin Risma sudah sangat mengantuk karena malam sudah mau pagi. Berbeda denganku, aku yang sudah biasa begadang, ditambah perasaan yang sedang dilema oleh cinta, yang membuatku tak bisa memejamkan mata. Sejak ku melamun memikirkannya, sedang mengingat pertemuanku tadi pagi, membuatku tersenyum aneh dengan perasaanku sendiri. Kenapa aku yang begitu mudahnya mengagumi Risma dan punya perasaan lebih padanya? Aku berharap saja semoga bisa bertemu kembali. Setelah itu ku coba menutup mata, berharap ku bertemu dalam tidur, bermimpi indah dengan dirinya. Singkat cerita, hari ini mentari sedang menyuguhkan cahaya indahnya. Walau sisa redup mendung masih belum mau menghilang sempurna dari butiran hujan yang sempat turun semalam. Ruang dunia pun sedang menyambut sang surya yang tersenyum, sejenak melupakan kegelapan yang sementara hilang, berlalu pergi. Seperti sekarang ini, aku yang sedang tersenyum girang di kamarku, seolah tak punya beban hidup, melupakan sesuatu yang sering membuat pikiranku jenuh, melamun, kehadiran memikirkan kejadian yang kemarin yang sempat kulalui. Aku yang masih tak menyangka bisa secepat ini dekat dengan Risma. Aneh. Akan lebih tak menyangka lagi, besok aku akan bertemu dengan Risma dan pergi satu motor, berangkat kerja bersama. Rasanya aku sudah tak sabar menanti hari esok. Aku yang tadinya berniat menelpon Risma lagi, tapi kurungkan saja karena tak enak harus mengganggu istirahatnya. Mengingat sekarang adalah hari Minggu, terlebih aku takut Risma merasa risih kalau aku terlalu sering menghubunginya. Biarlah, nanti saja besok aku bertemu. Hari ini pun aku mencari kesibukan di rumah. Karena masih malas kemana-mana, aku bergegas keluar kamar, ingin sedikit membantu ibu, sekedar mengepel lantai yang kotor di depan rumahku, sambil mencuci motor supaya terlihat bersih, menyambut besok siap bekerja.
Lebih tepatnya menyambut permaisuri yang akan kujemput besok nanti. Setelah semua terlihat beres, aku langsung masuk ke dalam kamar mandi, mencuci pakaianku, dan cepat-cepat mandi membersihkan diri. Alarm mulai menunjukkan suara nyaringnya. Setiap pagi memang sudah kuatur tepat jam 4.30 di handphoneku. Sengaja kupilih nada yang melengking supaya ku tersentak dan bergegas bangun dari tempat tidurku. Tak biasanya aku tepat akan sulit untuk terbangun, mengabaikan suara. 1 kali, 2 kali, sampai bosan hilang sendirinya. Hanya dengan teriakan ibu yang memanggil-manggil namaku, belum dengan kedoran pintu kamar yang dipukul lumayan keras, baru aku bisa terperangah. Tak tahu rasanya berat sekali untuk membuka mata. Hari ini adalah hari yang kutunggu. Hari Senin yang biasa aku terasa malas untuk mulai sesuatu, apalagi tentang kerjaan. Sudah dulu menyerah, lelah tidak bersemangat. Berbeda dengan saat ini. Alarm yang baru menunjukkan suaranya saja aku sudah terperangah dari mimpi yang lelap. Tergesa-gesa bangun, mengambil handuk langsung berlalu masuk ke kamar mandi. Setelah mandi dan melaksanakan sholat subuh, aku membuka handphoneku dan notifikasi pesan dari sang pujaan hati. "Assalamualaikum," pesannya. "Waalaikumsalam," aku yang langsung menjawab. "Adoni jadi jemput aku," pesan si gadis dengan panggilan A. Pesan si gadis dengan panggilan Adoni, mungkin supaya terdengar akrab. "Jadi 30 menit lagi aku nyampe," jawabku bersemangat. "Ya udah, aku tunggu ya," pesan terakhirnya. Ada yang membuatku mengudara, lepas landas. Bagaimana tidak, kabar baik yang diharapkan, karena Risma bersedia berangkat kerja denganku. Akhirnya rasa rindu yang bergejolak akan mereda sirna, dan rasa penasaran yang dari kemarin menggebu pun akan usai. Tak tunggu lama lagi, aku langsung bersiap-siap dan pergi ke dapur untuk sekedar mengganjal isi perut, menyantap nasi goreng yang dibuat ibuku dan teh panas yang menghangatkan. "Kenapa makannya sambil senyum-senyum gitu?" tanya ibu curiga. Entah, rasanya aku belum terbangun dari mimpi. Gak kenapa-napa bu," jawabku tersipu malu. "Makanya pelan-pelan dong Doni," ibuku mengingatkan, khawatir akan tersedak. "Iya, aku memang tergesa-gesa sekali. Aku takut terlambat menjemput Risma. Mengingat sekarang hari Senin, di jalanan pasti macet. Kalau saja aku tak pagi-pagi berangkat dan melaju cepat tancap gas, aku takut Risma kecewa. Memang sudah berlangganan macet di jalan raya dikala hari Senin tiba, karena banyaknya kendaraan yang mulai beraktivitas kembali. Dari mulai anak sekolah, pekerja atau sekedar ke pasar berbelanja. "Buru-buru bu, takut macet," jawab pada ibu. Memang aku buru-buru sekali, ingin tepat waktu sampai di kontrakan Risma, karena khawatir Risma akan marah. Setelah sarapan, aku menuju halaman, mengeluarkan motor dan starter untuk memanaskannya sebentar. Sambil menunggu aku memakai helm dan sepatu kesayanganku, tak lupa aku berpamitan kepada orang tuaku dan langsung melaju dengan kecepatan lumayan tinggi. Aku akan menjemput Risma ke kontrakannya, tak jauh dari rumah Leni, 1 gang. Sebenarnya aku tak hafal rumah Leni di mana. Yang aku tahu hanya gangnya saja, karena aku sering melewati gang itu ketika main ke rumah Alex. Dan Risma pun sengaja mencari kontrakan yang tak terlalu jauh dari tempat pabrik. Kurang dari setengah jam, aku sudah sampai di gang.
gang yang cukup masuk satu mobil. Perasaanku sudah mulai gugup karena ini pertama kalinya aku akan berhadapan dan ngobrol langsung dengan Risma. Tapi itu tak membuat nyali melemah karena perasaan besar ini tak membuat diriku menyerah. Dari gang lewatin 3 rumah warga. Di situ ada beberapa kontrakan dan aku yang paling ujung, jelasnya kala itu. Setelah sampai gang, aku langsung masuk dan melambatkan kecepatan motor. 1, 2, 3 rumah aku lewati. Ku berhenti motor tepat di depan pintu masuk kontrakan. Ku cabut handphone di saku celana jeansku dan menghubungi Risma, mengabarkan bahwa aku sudah sampai, menunggunya. Aku udah nyampe, ditunggu di depan ya, pesanku mengabarkan. Oh iya, bentar, aku beres-beres dulu ya, A, pesannya. Di sini ada beberapa kontrakan dan sudah mulai ramai. Mungkin bersiap-siap untuk pergi bekerja juga. Aku memilih menunggu di pinggir jalanan, mengotak-atik tangan memainkan handphoneku. Risma tinggal di kontrakan ini baru 1 minggu dan langsung bekerja di pabrik. Dia bekerja di sini diberitahu oleh kerabat bapaknya, dan Risma pun diantar bersama bapaknya ke sini. Risma menjelaskan di telepon waktu itu. Setelah beberapa menit, tak lama Risma pun keluar dari paling ujung kontrakan. Aku hanya memperhatikan dari kejauhan. Terlihat Risma yang sedang menutup pintu dan menguncinya. Risma berjalan ke arahku dan menyeberangi jalanan. Dia hanya tertunduk malu, wajah yang tertutup rambut yang indah, dan mulai menampakkan paras ayunya. Sesampainya Risma di hadapanku, perasaan dan ragaku pun mulai terasa gugup. Aku bingung harus memulai dari mana. Jantung yang berdegup kencang, detaknya pun berirama yang hampir 5 ketukan setiap detiknya. Tangan yang gemetar hebat. Rasa panas dingin terasa sangat menusuk di benakku, yang mungkin wajah di sana terlihat memerah. Sungguh ku tak bisa mengendalikan itu semua supaya tampak biasa saja. Lalu Risma memberikan senyuman. Aku hanya menatapnya bengong, melongo melihatnya. Ayo A, berangkat, ajak Risma mengagetkan. Aku yang terkejut, benakku telah buyar. Rasa malu pun menyebar di jiwaku. Sungguh resah untuk menanganinya dan mencoba menyusun perasaan sehingga terlihat baik-baik saja. Mengatur nafas pelan-pelan dan mengalihkan pandangan sejenak agar ku tak lagi merasa gugup. Risma udah siap, jawabku membalas senyuman. Udah, jawabnya singkat. Namun sangat terlihat Risma pun sedang merasa gugup, sama sepertiku. Ya udah, ini helmnya pakai dulu, ujarku sambil memberi helm pada Risma. Lalu Risma pun memakainya sambil mengangkat kaki kanannya, bergegas naik dan duduk di belakang motorku. Pegang ya, aku mengingatkan. Tanpa jawaban, Risma memegang sedikit bajuku. Tak apa, ya mungkin Risma tidak biasa. Aku yang mengatur nafas sejak tadi masih belum bisa terbiasa dengan keadaan perasaan yang tak karuan ini. Rasanya benar-benar tak bisa mengungkap. Dan aku yang bukan pertama kali merasakan hubungan terikat, tapi perasaan saat ini benar-benar baru kali ini kurasakan. Entah, apakah ini yang dinamakan jatuh cinta yang sesungguhnya? Aku yang pernah menjalin hubungan masa sekolah SMP, tapi rasanya biasa saja. Mungkin dulu itu hanya cinta monyet yang harus putus karena perpisahan sekolah. Dan sekitar 3 tahun yang lalu, aku pun pernah pacaran dengan gadis di kampungku karena sering dijodohkan oleh temanku. Dan aku iseng-iseng nembak dia, lalu kita pun jadian.
Tapi entah, aku tak tahu merasakan cinta atau tidak. Yang akhirnya aku pun putus oleh sepihak dan bertahan hubungan hanya beberapa minggu saja, yang tak tahu alasannya apa. Dan aku yang memilih status jomblo sampai sekarang ini. Mungkin karena terlalu sibuk bekerja, keasikan sampai aku pun lupa untuk nanti masa depan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.